أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا دين إلا دينه ولا شرع إلا شرعه ولا حكم إلا حكمه ولا هدى إلا هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وقرة أعيننا وهدينا إلى الله محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ودعا بدعوته وجاهد جهاده إلى يوم الدين. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Para alim ulama, para ajengan, para asatidz yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa diperjumpakan Allah Subhanahu wa taala bersilaturahim di majlis yang mulia ini. Alhamdulillah atas izin dan pertolongan Allah kita bisa diperjumpakan di dalam ketaatan. Kita bisa diperjumpakan dalam barokah majelis ilmu, dan kita juga bisa dipertemukan, dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perjuangan menegakkan kalimahnya, di dalam perjuangan menegakkan syariatnya. Tadi di dalam muqaddimah yang telah disampaikan oleh Abi Dadang, kita diingatkan dengan kaidah ilmu nahwu ya. Ini kajiannya ahkam sultaniyah, tetapi diawali dengan ilmu alat dulu. Karena tidak mungkin kita bisa mengaji kitab ini kecuali diawali dengan ilmu alatnya. Beliau mengawali atau membuka kajian kita dengan bab i'rab. Al-i'rabu taghyiru awakhiril kalimi li-ikhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha lafdhan atau taqdiran. Bahwa kita yang sekarang diharapkan adalah perubahan. Ya, kalau menggunakan kaidah i'rab, Masya Allah ya. Al-Fakir baru hari ini mendengarkan i'rab, tetapi rasanya perjuangan begitu. Umat Islam ini harus bergerak, tidak boleh diam. Diam di bawah terus, di bawah dalam keadaan majzum. Ya. Dan tanda jazm tadi sudah disampaikan, as-sukun. Sukun itu apa artinya? Sukun itu diam ya. Lawan dari diam adalah al-harokah ya. Tengah antara diam dan harokah adalah al-qalqalah, bergetar. As-sukun itu diam, dan tanda utamanya ya mati. Semua huruf yang dimatikan itu mulut kita diam. Ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, diam di situ ya. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha, agar kita ini diam, tenang ya. Kalau sudah ketemu dengan dia sudah tenang. Tidak lagi matanya bergerak ke kanan dan ke kiri.
Makanya doa kita, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar keluarga dan istri kita ini menjadi qurrah. Qurrah bukan pakai kaf tapi pakai qaf. Qurrah pakai qaf itu dari kalimat al-istiqrar. Istiqrar itu ya artinya stabil juga, stabil, tenang. Mudah-mudahan istri kita ini menjadi qurrah bagi kita, tempat kita itu mendapatkan ketenangan. Jadi kalau di keluarga ini kita harus tenang, di keluarga kita harus sukun. Tetapi di luar sebagai para pejuang kita harus bergerak, ya, dari sukun kemudian menuju jar, nggak apa-apa di bawah dulu. Setelah jar, nasab, mulai berdiri. Masya Allah, ini filosofi i'rab ini ternyata luar biasa. Baru ngeh juga Al-Bakir ya. Dari berdiri kita bisa di atas rafa. As-sukunu wal jarru wan nasbu war raf'u. Bagaimana ini bisa terjadi? Tadi jawabannya Ajengan menyampaikan harus ada awamil. Taghyiru il awakhir minal jazmi ilal jarri wan nasbi wal rafa' bihaja ilal amil, harus ada amil. Siapa yang merofakkan mubtada? Al-ibtida. Siapa yang merofakkan fa'il? Fi'ilnya. Siapa yang menasabkan maf'ul? Fi'ilnya. Harus ada amil. Nah, kita semua di sinilah amil yang mudah-mudahan bisa menggerakkan umat ini dari asalnya majzum menjadi majrur, menjadi mansub, dan akhirnya kita berada di level marfu'. Yang namanya amil tugasnya bukan mendiamkan, tetapi amil ini tugasnya adalah menggerakkan tadi ya, menggerakkan dari sukun menjadi yataharrak, bergerak. Mungkin sebelum bergerak umat ini diajak bergetar dulu ya. Ulama itu dulu ketika melihat antara sukun dan harokah, apa namanya, seperti kita misalnya membaca an, itu diam, am diam, as diam di situ. Tetapi ada huruf kalau disukunkan nggak diam, nggak juga bergerak, yaitu huruf qalqalah. Huruf qalqalah, qaf, ta, ba, jim, dal. Ketika dibaca ba, tidak ab, nggak diam, tapi ab, dal, ad. Kemudian qaf, aqqa, ta, atta. Ternyata ada antara sukun dan bergerak, dikasihlah namanya qalqalah. Karena pada saat itu ulama melihat orang Arab ketika menyalakan api, ini ada api, kemudian ada kayu bakar, terus di atasnya ada al-qidr. Al-qidr, seorang Sunda mana mina? Al-qidru, gidir. Dekat-dekat dengan bahasa Arab ya. Al-qidru, panci, al-qidr. Mereka mengatakan orang Arab tadi itu taqalqalatil qidru 'alan nar. Taqalqalatil qidru 'alan nar. Jadi gidir ini yataqalqal, di atas nar. Apa maksud yataqalqal? La hiya bisakin. Kalau ditanya, diam enggak tuh gidir tadi itu kalau di atas api? Enggak diam, dia bergerak. Tapi dia mutaharrik enggak? Jalan gitu. Enggak, dia berjalan enggak, tapi juga diam juga enggak. Namanya apa? Orang Arab menyebut taqalqalatil qidru 'alan nar, bergetar. Nah, sekarang pertanyaannya, umat ini diam, bergetar atau bergerak? Nah, ini sudah bergetar ya, mulai dari sukun ke qalqalah. Diam. As, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar umat ini mulai bergetar. Dari lisannya muncul qalqalah tadi, ab, ad, aqqa, atta, aj, sampai akhirnya mereka nanti membaca dengan penuh keyakinan, dan mereka akan bergerak dari jar menuju nasab dan menuju rafa. Masya Allah, tadi mukadimah yang telah disampaikan oleh Pangersa Ajengan mengingatkan kita bahwa kita ini harus jadi amil, para penggerak umat, agar umat tidak diam, agar umat mulai bergetar, mereka merasakan adanya perubahan yang pada akhirnya Allah menjadikan kembali kita sebagai khair ummah. Namun di bagian akhir i'rab tadi ada kalimat yang menarik. Taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha. Belakangnya ada kalimat apa?
lafzan au takdiran. Ternyata perubahannya itu ada yang lafzan nampak, ada yang takdiran tidak nampak. Kalau kita membaca jaa Musa, ra'aitu Musa wa marartu bi Musa, ini i'rab atau mabni? Ada perubahan? Jaa Musa, ra'aitu Musa wa marartu bi Musa, ada i'rab di sana? Ada i'rab di sana, tapi perubahannya tidak nampak. Karena Musa nggak mungkin dikasih harokat dhammah. Jaa Musa yu, wa ra'aitu Musa ya, wa marartu bi Musa la yumkin, karena alif la yaqbalul harakah. Maka ini sudah ada pergerakan sebetulnya, tapi pergerakannya masih takdiron, muqaddar. Nah, kalau Al-Fakir merasakan sebetulnya sudah ada ini perubahan di tengah-tengah umat. Apalagi bila majelis ilmu ini sudah beranjak tadi dari bab toharoh, bab ibadah, bab munakahah, bab muamalah. Kita sekarang sudah beranjak membahas bab fiqh siyasah. Sebetulnya sudah ada pergerakan tengah-tengah umat. Hanya saja ini pergerakan mungkin belum nampak, ya. Masih muqaddar. Kita berharap nanti perubahannya ini menjadi perubahan yang lafzon, nampak, ada medianya. Nah, ini anak-anak muda ini yang paling luar biasa menjadikan dakwah ini lafzon, nampak, ya. Di-share di mana? Di medsos, di Facebook, di YouTube, di Twitter, Instagram. Semua itu menjadikan pergerakan ini menjadi malfuz, menjadi nampak. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi oleh Ajengan mengingatkan kita bahwa kita ini adalah warasatul anbiya, menjadi pewaris para nabi, agar senantiasa menggerakkan umat menjadi umat yang dibanggakan oleh Rasulullah.